Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Izinkan kami membacakan laporan keuangan dari tanggal 19 bulan 7 tahun 2024 sampai dengan tanggal 26 bulan 7 tahun 2024. Yang pertama, pemasukan senilai Rp7.687.000. Pengeluaran Rp2.957.000. Saldo Rp4.730.000. Ketua DKM Burhanuddin. Dan untuk Jumat kali ini yang bertindak selaku khatib dan imam adalah Al-Ustadz Ramli. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, kami mengajak mari menjadikan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib tidak lupa berwasiat khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan tema tentang menuju hijrah yang hakiki. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Hijrah itu peristiwa yang terjadi 1400 tahun yang lampau. Hijrah merupakan momentum yang sangat penting. Sehingga pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hijrah dijadikan sebagai titik awal penanggalan di dalam Islam. Jadi awal mula penanggalan hijriah dimulai dari peristiwa hijrah itu sendiri. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Peristiwa hijrah terjadi ketika Rasulullah dan para sahabatnya melakukan perpindahan dari kota Mekah menuju Madinah. Berpindah yang bukan perpindahan sederhana atau biasa saja, tapi
perpindahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah itu merupakan perpindahan yang penuh dengan pengorbanan dan penuh juga dengan makna yang mendalam. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi rasul, menjadi nabi di kota Mekah, berjuang berdakwah habis-habisan di kota Mekah, mengajak manusia menuju jalan Islam, mentauhidkan, mengimani Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan kepada berhala, mengajak orang-orang musyrikin untuk meninggalkan praktek riba, mengajak orang-orang musyrik untuk meninggalkan zina, judi, membunuh anak perempuan dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, fase dakwah di kota Makkah selama 13 tahun bukanlah perkara yang mudah. Hanya sedikit sekali orang-orang Mekah yang menyambut dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya hitungan puluhan saja orang-orang yang mau menjadi pemeluk dan pengikut agama Islam pada saat itu. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan orang-orang Mekah pada waktu itu bersikap kasar. Mereka menolak dakwah, bukan hanya menolak secara lisan, tetapi mereka melakukan kekerasan. Sebagaimana direkam oleh Al-Quranul Karim, "Id yamkuru bikal ladzina kafaru liyukhrijuka aw liyusbituka aw liyaqtuluk." Ketika orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat makar kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya, mereka berupaya mengusir Nabi Muhammad dan para pengikutnya, memboikot Nabi Muhammad dan para pengikutnya, bahkan berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah tantangan yang dialami oleh Rasulullah ketika dakwah 13 tahun di kota Mekah. Tentu para sahabat mengalami hal-hal yang mengerikan pada saat di kota Mekah. Kita mungkin sudah membaca lembaran sejarah Bilal bin Rabah yang digencet di batu, dijemur di tengah padang pasir, demi untuk mengeluarkan Bilal dari agama Islam menuju agama yang musyrik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, belum peristiwa Sumayyah, belum peristiwa Ammar bin Yasir, belum peristiwa Habab bin Arat, semuanya mengalami penyiksaan. Bahkan Rasulullah Muhammad sendiri mengalami penyiksaan, mengalami boikot yang tidak kalah beratnya dibanding dengan para sahabat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka dakwah terus berlangsung. Demi waktu, maka ada sekelompok orang dari kota Madinah, atau yang dulu disebut orang Yasrib, kota Yasrib. Mereka menyambut seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah ma'asyiral hadirin hijrah terjadi, yaitu ketika penduduk Yasrib yang sekarang disebut penduduk Madinah menyatakan memeluk Islam. Seluruh penduduk Madinah mayoritas memeluk agama Islam. Maka terjadilah perpindahan orang-orang Mekah menuju Madinah, dikarenakan Madinah menjadi tempat yang damai, Madinah menjadi tempat yang nyaman, Madinah menjadi tempat yang bisa mengamalkan ajaran Islam. Pada saat di kota Mekah orang sholat saja dipukulin, orang membaca Quran saja disiksa, orang mau mengamalkan ajaran Islam susahnya minta ampun. Maka di Madinah sebaliknya, sholat, ibadah-ibadah yang lain tidak ada yang melarang, bahkan digalakan di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di Mekahlah dakwah menjadi sempit, tetapi ketika hijrah ke Madinah, dakwah menjadi luas. Islam diterapkan dalam kehidupan, Islam menjadi cahaya bagi masyarakat. Itulah esensi atau inti daripada hijrah. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, lalu apa hikmahnya hijrah buat kita hari ini? Apakah kita disuruh oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke daerah atau ke negeri lain?
Seperti contoh pindah dari Indonesia ke negeri Arab umpamanya, atau ke negeri Malaya umpamanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sungguh tidak. Tidak, kita semua tidak disuruh pindah kemanapun. Rasul bersabda dalam hadisnya, la hijrata qoblal fathi ba'dal fathi illa jihadun wa niyah. Bahwasanya tidak ada hijrah lagi setelah futuh Mekah. Ketika Mekah sudah ditaklukkan, bahkan sudah menjadi bagian dari kekuasaan Rasul, maka hijrah sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah jihad dan niat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menurut para ulama bukan berarti hijrah itu sudah tidak ada lagi pengamalannya. Hijrah merupakan syariat yang abadi. Kita hari ini memang tidak ada penindasan. Mana ada orang yang sholat dipukulin, mana ada orang yang ngaji dibubarkan, mana ada orang yang mau ibadah diintimidasi, semua bebas. Tetapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, nyata, bukti nyata bahwasanya ketika kebebasan ibadah itu dibuka, survei membuktikan ternyata orang-orang yang sudah memeluk Islam pada malas untuk ibadah. Menurut survei yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia, bahwasanya 65% para pemuda kita malas untuk datang ke masjid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa 60% anak usia SMP, SMA sudah banyak melakukan hubungan bebas di luar nikah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, belum yang berbicara masalah zakat, belum berbicara tentang pelacuran, belum berbicara tentang perjudian. Ternyata alam kebebasan hari ini justru semakin mematikan semangat orang untuk ibadah. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, ini ada apa? Dulu para sahabat mau sholat ke masjid tidak bisa, karena setiap pergi ke masjid ada yang mukulin. Dulu orang mau baca Quran dengan keras tidak bisa, karena ketika mau baca Quran orang sudah siap untuk menyiksa. Karena orang-orang kafir Quraisy tidak ridho sholat itu ditegakkan, tidak ridho Al-Quran itu dibaca, tidak ridho kalau adat istiadat perjudian, perjinahan itu dilarang. Maka para sahabat disiksa habis-habisan. Ibadah sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan orang, kecuali setelah hijrah ke Madinah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari ini kita semua mengalami kebebasan beribadah. Sholat 5 waktu dikerjakan di masjid, tidak ada yang menghalangi. Ibadah apapun tidak ada yang menghalangi. Tetapi apa yang jadi persoalan adalah terletak pada diri kaum muslimin masing-masing. Dulu orang kafir yang menjajah karena mereka tidak ridho Islam itu ditegakkan. Sekarang diri-diri kaum muslimin yang dibelenggu oleh setan dan hawa nafsunya. Sehingga mereka menjadi malas untuk beribadah. Malas untuk datang ngaji. Malas untuk datang berjamaah. Malas untuk beribadah yang lainnya. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi hakikat hijrah kita era modern seperti saat ini adalah hijrah dari ahli maksiat menuju hijrah menjadi ahli taat. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, baik itu yang diharamkannya perbuatan mungkin menurut kita sepele, seperti ghibah, berbohong, berkhianat, atau mungkin ya keharamannya besar seperti berzina, berjudi, ya dan lain, membunuh dan lain sebagainya. Setiap upaya kita yang mampu menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah hijrah. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita simpulkan pada hari ini, bahwasanya hijrah itu harus berlaku setiap hari dan setiap saat. Kita bertempur, kita berperang dengan siapa? Dengan nafsu, hawa nafsu kita yang selalu membelenggu dengan kemalasan.
dengan setan yang selalu membuat kita menyimpang dari jalan yang lurus. Itulah hijrah kita setiap hari. Kita berjuang untuk senantiasa meluruskan pikiran dan hati kita berada pada jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Moga-moga kita semua menjadi orang-orang yang mampu berhijrah. Orang yang diberikan hidayah dan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menuju kepada jalan yang lurus sebagaimana doa yang kita panjatkan dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan kita mampu berhijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah kita, perbuatan-perbuatan maksiat kita. Kita menjadi orang yang disiplin dan rajin dalam beribadah. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Ini merupakan perbuatan yang langka. Karena orang-orang yang ada dalam kubur, mereka ingin hidup lagi. Bukan berarti mereka ingin mencicipi, ingin kaya, ingin populer. Tetapi orang yang dikubur menjerit-jerit, ingin dihidupkan kembali hanya untuk pengen beribadah. Kita masih hidup, kita masih sehat. Hari ini diberikan nikmat yang begitu besar. Maka manfaatkanlah nikmat yang Allah berikan untuk berhijrah, meninggalkan perbuatan maksiat dan menuju perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa khotib sampaikan. Semoga kita semua menjadi ahli-ahli hijrah yang mampu meninggalkan perbuatan buruk dan tercela, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin.